Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja materi kita hari ini adalah tentang arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau arus AC yang dapat mengalir dalam dua arah dan nilai sesaatnya tergantung terhadap waktu. Arus dan tegangan AC dapat dihasilkan oleh generator AC yang disebut dengan alternator. Berdasarkan penggerak turbin, ada beberapa jenis pembangkit listrik seperti PLTA dan PLTU. Sebagian besar alat elektronik di rumah kita menggunakan sumber arus listrik searah DC. Bagaimana karakteristik dari arus AC sehingga dapat bekerja pada alat elektronik di rumah kita? Perlu dong kita tahu beberapa rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor yang dirangkai sumber arus AC. Sekarang kita lihat rangkaian resistor. Sebuah resistor murni dihubungkan dengan sumber arus AC akan menimbulkan hambatan atau resistif. Hampir sama dengan arus searah, bukan? Satuan hambatan adalah ohm. Dalam menentukan besarnya R, frekuensi sumber tidak berpengaruh. Besarnya arus yang mengalir melalui resistor, R sama dengan V per I. Kalau V-nya efektif, I-nya juga efektif. Sedangkan harga efektif sama dengan harga maksimum dibagi akar 2. Sekarang kita lihat V efektif, tegangan yang tertera pada alat ukur voltmeter, sedangkan I efektif, kuat arus yang terukur pada alat ukur ampere meter. Besarnya tegangan berubah sesuai fungsi sinus terhadap perubahan waktu. Demikian juga kuat arusnya. Maka persamaannya V sama dengan V max sin omega T, sedangkan I sama dengan I max sin omega T. Fase V dan I sama atau sefase, tidak ada yang saling mendahului. Lihat diagram fasenya, kita lihat sini ya. Jadi I dan V sama. Nanti kamu akan paham kalau rangkaiannya pada kapasitor atau pada induktor. Jadi fasornya sefase. Fasor itu fase vektor, jadi fase tapi digambar vektor. Kita lanjutkan contoh soalnya. Perhatikan grafik. Resistor dihubungkan pada sumber AC. Grafik perubahan V dan I terhadap omega T belum lengkap. Lengkapilah grafik tersebut sehingga terlihat fase antara V dan I. Ini baru grafik V. Petunjuk resistor dirangkai dengan sumber arus AC, maka fase V dan I tidak terjadi perbedaan fase, sehingga kamu tinggal menambahkan grafik I untuk I untuk tahu jawabannya. Nah, ini diklik aja. Iya.
Warna merah adalah grafik V terhadap omega T, warna hijau adalah grafik I terhadap omega T. Perhatikan posisi gerakan I dan V sehingga dapat melihat fase masing-masing. Ini ya, jadi sefase sama. Yuk kita lanjutkan sekarang pada kapasitor. Kapasitor bersifat menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan-muatan listrik. Jika arus AC melewati sebuah kapasitor murni, jadi di samping ini ada gambar, ini simbol sumber AC tanpa kapasitor, yang ini sumber arus AC dikasih kapasitor. Sebentar, itu ya. Kemudian ini dengan kapasitor ya. Sekarang penjelasannya. Jika arus AC melewati sebuah kapasitor murni, maka kapasitor akan bersifat menghambat arus. Penghambatannya dinamakan reaktansi kapasitif. Besarnya reaktansi kapasitif diukur dalam satuan ohm. Besarnya Xc dirumuskan sama dengan I per omega C, di mana omega adalah kecepatan sudut sedangkan C adalah kapasitas kapasitor. Karena reaktansi kapasitif bersifat menghambat, maka besarnya kuat arus I sama dengan V per Xc. I kuat arus, V tegangan. V sama dengan V max sin omega T, sedangkan I sama dengan E max sin omega T plus 90. Jadi di sini I mendahului 90, atau dapat dikatakan juga V yang ketinggalan 90. I max sama dengan V max per DC. V max sama dengan V efektif per akar 2. Fase I mendahului V sebesar 90. Untuk lebih silahkan klik gambar A dan gambar B. Kita lihat gambar A. Ini arus AC melalui kapasitor seperti rangkaian di atas. Berapakah besarnya reaktansi kapasitif? Kalau dijawab ya, C sama dengan 10 mikrofarad sampai 10 kali 10 pangkat P6, 10 pangkat P5, F nya 50 Hz. Xc sama dengan 1 per omega C 1 per 2 pi Fc. Jadi omega itu 2 pi F C, terus 1 per 2 pi 50 10 pangkat min 5, hasilnya 1000 ohm. Kemudian yang gambar B, perhatikan grafik di bawah. Grafik di atas adalah grafik rangkaian AC seri dengan kapasitor murni antara V dan I terhadap perubahan omega T. Untuk grafik I sudah tergambar, namun grafik V belum. Pada kapasitor yang dirangkai seri dengan arus AC, maka terjadi beda fase 90 derajat. I mendahului V. Jadi I mendahului V, sehingga kalau kita gambar mendahului, jadi ini kan I, jadi kalau I nya sudah digambar maka sama dengan V ketinggalan karena I mendahului. Jadi kita gambar kalau ini V nya, maka kalau ini I nya, yang merah ini adalah V, artinya I mendahului 90. Jadi ini 90 derajat sini ya, I mendahului 90. Gimana? Paham enggak? Kalau enggak paham, diulang-ulang.
diulang lagi gitu ya. Ya, lanjut. Sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian induktor. Ini adalah gambar induktor kumparan, berbentuk kumparan. Jadi induktor itu adalah lilitan kuat pengantar kemungkinan yang membentuk kumparan. Jika arus AC dihubungkan seri dengan induktor, maka induktor berfungsi sebagai penghambat arus AC yang disebut dengan reaktansi induktif. Besarnya reaktansi induktif XL dirumuskan sama dengan XL sama dengan omega L. Kamu tahu omega sama dengan 2πf, karena omega adalah kecepatan sudut, L induktansi diri satuan yang Henry, XL adalah reaktansi induktif. Karena induktor juga merupakan kawat yang digulung, maka induktor juga bersifat resistif jika dihubungkan arus searah. Besarnya kuat arus yang mengalir, I sama dengan V per XL, di mana I kuat arus, XL reaktansi induktif satuannya ohm. Sedangkan fasenya, bagaimana fase I dan V pada rangkaian ini? V sama dengan V max sin omega T, I sama dengan I max sin omega T min 90. Jadi V itu mendahului 90, atau untuk persamaan yang pertama itu I ketinggalan 90, untuk persamaan yang kedua V mendahului 90, sama saja yaitu. Nah, fase tegangan mendahului kuat arus. Ingat, kalau induktor fase tegangan mendahului kuat arus, tetapi kalau kapasitor fase tegangan ketinggalan dengan kuat arus. Kalau play seperti ini di gambar ya, nanti dibandingkan dengan yang tadi. Ini gambar V nya yang merah mendahului 90. Ini gambarnya seperti ini. Jadi berangkat dulu, setelah 90 ini baru berangkat. Selanjutnya kita kasih contoh. Sebuah induktor 100 mH dilewati arus AC dengan tekanan efektif 200 volt, frekuensi 50 Hz. Berapakah besarnya reaktansi induktif? Reaktansi induktif besarnya tidak tergantung pada tegangannya, tapi tergantung pada frekuensinya. Kita lihat, diketahui frekuensi 50, induksinya, induktornya 100 mH atau 0,1 Henry. Ditanya XL reaktansi induktifnya, XL sama dengan omega L atau 2πfL. 2πf nya 50, L nya 0,1, 100 mH. Kok jadi 0,1 ya? Ini kan 100 mili sama dengan 100 kali 10 pangkat min 3, jadi 0,1 atau 10 pangkat min 1. Hasilnya 10 pi ohm, pi nya dimasukkan 3,14 sehingga ketemu 31,4 ohm.
ya, dicatat kemudian dipahami. Kita kasih simulasi. Amati gerak grafik V terhadap omega T. Gerak grafik ya V terhadap omega T. Fase V terhadap I berbeda 90. Mana yang mendahului? Nah, kita lihat. Ternyata yang mendahului adalah I, sehingga arah V ke bawah, berarti V tertinggal dari I, arah I ke atas. Kalau dibuat fasor seperti ini, V ke bawah, I mendatar, beda 90. Kita lanjutkan. Sumber AC tanpa kapasitor I dan V sefase. Ini kalau sefase. Karena sefase berangkatnya sama ya. Berangkatnya mulai dari 0 sini. Nah, antara V dan I dapat dilihat dalam diagram fasor. Kalau dibuat diagram fasor seperti ini. Ingat-ingat, berarti rangkaian apa ini? Ini adalah rangkaian hambatan murni. Ya, demikianlah pembelajaran jarak jauh hari ini. Karena waktunya memang sangat sedikit, dan silahkan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi ujian saya yang baru. Silahkan bertanya, akan saya jawab lewat kolom komentar ini, akan saya jawab dan akan saya kirimkan video-video penjelasan materi fisika SMA. Tetap semangat, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.